Halo, selamat malam Sobat WK dan Tribuners dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bersama saya Ahmad Sabran dalam acara edukasi seksual. Saya tentunya tidak sendiri dengan rekan saya yang paling cantik, Aha. Mbak Juanita Ari. Selamat malam, Halo Mbak Ari. Bung Sam, selamat malam. Seperti biasa setiap malam Jumat kita akan membahas seputar edukasi seksual, tentunya dengan dokter kesayangan kita semua, Dokter Binsar. Selamat malam Pak Dokter. Malam Mas Sabran. Malam dokter, Bari. sehat ya dok? Sehat. Ya perempuan sendiri kan jadi paling cantik dia. Di frame ini ya dok. Iya. Alhamdulillah puji Tuhan, asik ada yang bilang mengakui ya. Kita mau bahas apa nih Bung Sabran malam ini? Kita bahas ejakulasi cair dan sedikit tanda gangguan seks. Iya. Bener nggak dok? Ya. Jadi topik ini merupakan satu istilahnya warning. Dalam artian bagi para pria ya, sahabat WK, Tribuners yang menonton acara ini, para pria di usia pertengahan ke atas, 55, 60 ke atas tuh Mas Sabran, mereka biasanya mengeluhkan ejakulatnya tuh cair dan kayak ingus, cuma netes sedikit. Ya. Padahal usahanya udah maksimal gitu Ya, dok. kecuali memang kayak dia punya penyakit prostat dan sudah habis operasi ya. Nah, itu biasanya kan refleks ejakulasinya kan ke belakang. Sehingga itu tidak ada, nol. Cuman tanda seperti ejakulasi ada tapi nggak ada keluar sama sekali. Nah, ini tidak ada gangguan prostat, tapi dalam perjalanan kehidupannya secara seksual, kok setiap kali berhubungan seks, ejakulatnya sedikit. Lalu cair. Nah, apakah itu gangguan? Buat saya, itu adalah satu tanda yang namanya tubuh sudah tidak bugar lagi. Ya, tubuh sudah tidak bugar lagi sehingga produksi yang namanya cairan ejakulat. Kan produksi cairan ejakulat itu ada dua, Mas Sabran Bari. Ada di dua kelenjar ya. Pertama kelenjar yang namanya vesicula seminalis, yang kedua kelenjar prostat ya. Yang dominan adalah vesicula seminalis, sehingga waktu prostat membesar, nah ini menjadi akhirnya diambil, tidak menjadi masalah, ada vesicula seminalis. Nah, tapi juga menjadi pertanyaan bagi para pria ya yang mengalami hal begini, tidak nyaman. Nah, sedikit terus cair. Nah, ini gimana? Biasanya saya kalau datang seperti itu kepada saya mengeluhkan demikian, Mbak Ari, Mas Sabran, saya akan suruh cek testosteron biasanya. Ya, cek testosteron total, dan biasanya kelihatan tuh turun. Begitu. Itu udah pasti ya dok ya. Angkanya Kalau dia berapa, cair dok, itu ya? pasti turun. Turun, Gitu. pasti turun. Oke. Angkanya itu sekitar mungkin 200-300. Di bawah 400. Nah, kita perlu berhati-hati mendeskripsikan kadar hormon testosteron. Ya. Mungkin ini perlu dan pertama kali didengar oleh para bapak-bapak atau ibu-ibu juga yang punya suami yang melihat acara ini, apa sih arti tanda kadar testosteron itu di lab. Kalau secara normal, secara tulisan itu 193 sampai 740 Mbak Ari. Baik. Mas Sablan. Rentangnya ya dok. Rentangnya. Tapi jangan tertipu oleh angka ini ya. Di bawah sekitar atau di bawah 400 itu sudah mulai mengalami gangguan yang namanya hipogonad. Ya, jadi sekitar atau di bawah 400 itu sudah terganggu yang namanya hipogonad. Artinya kadar hormon testosteronnya menurun. Nah, biasanya manifestasinya adalah ejakulatnya mulai sedikit. Refleksnya juga mulai lemah. Bahkan cenderung juga cepat. Oh, baik. Nah, tapi saya tidak singgung yang yang cepat. Iya. Karena ini kan punya pangkat. Ya. Pangkatnya apa, Sabra? Peltu. Peltu, ya. Nempel metu. Ya. Semoga belum ngalamin deh. Enggak dong, Ari. Nempel Ya. metu, ya. Nah, tapi saya tidak bahas itu. Tapi yang saya bahas adalah ejakulatnya cair dan sedikit. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, Bapak-bapak ya yang mendengar acara ini, sahabat WK Tribuners, kalau sudah mulai mengalami hal ini, segera harus diperbaiki. Segera cek testosteron totalnya.
Kalau kadarnya di bawah 400 itu tanda sudah mulai mengalami hipogonadisme. Perlu diperbaiki. Demikian. Ya. Pak Dokter, kalau bicara ideal berapa kita bicara kekentalan dan jumlah cc-nya itu Ya, berapa? kalau volumenya itu adalah sekitar 2 sampai 6 cc. Kental, warna putih seperti mutiara, baunya khas, ya. Tapi kalau dia cair itu tidak lagi kental, sedikit itu. Kental bening ya, sedikit jumlahnya dan kurang dari 2 cc. Yang menjadi masalah adalah kalau dia belum pernah punya anak. Oh, baik. Ya, usianya mungkin menikah lanjut. Menikah usia 40-50 ke atas udah mulai mengalami hipogonadisme. Sementara usia pasangan atau usia istrinya mungkin jauh di bawah. Nah, ini menjadi penyulit nih. Ya, karena apa? Kemungkinan besar kadar spermanya juga turun sedikit. Sperma bisa dilihat dengan mata telanjang nggak, Mas Abran? Tidak bisa ya, Dok? Tidak bisa. Harus Dengan mikroskop. apa, Mbak Ari? Mikroskop. Nah, biasanya kalau sudah nggak banyak, kental, nggak kental lagi, bening sedikit, nah hati-hati. Tanda ya, Dok, Kesuburannya ya. juga Nah, turun. kesuburan juga sudah mulai turun. Terutama para bapak-bapak yang menikah usianya sudah mulai 50 ke atas dan pasangannya sudah mulai jauh umurnya, hati-hati di sini. Belum memiliki keturunan, hati-hati. Segera periksakan kadar hormon testosteron, segera periksakan analisa sperma. Mungkin jumlah spermanya juga kurang, gitu Mbak Ari. Ya. Baik, Dok, saya tuh kok terusik dengan satu pertanyaannya, Dok. Kalau misalnya seseorang mengalami sperma yang cair, apakah itu bisa kembali normal? Bisa. Bisa ya, Dok ya? Bisa. Berarti nggak usah khawatir kalau Nggak gitu usah ya, Dok, ya? khawatir. Bapak-bapak, sahabat WK, Tribuners yang mendengar acara ini, nggak usah khawatir, bisa diobati. Tapi mohon maaf, obatnya itu rahasia saya, tidak bisa saya spill, ya kan, Iya. ya kan, bisa diobati, kembali menjadi seperti normal, gitu. Kemudian kayak cara mencegah supaya jangan sampai sperma ini cair, bisa Ya. ada nggak sih, Dok? Kayak misalnya, Jadi gini. nih Dok, Ya. rajin olahraga, Yes. atau apa namanya, dia rajin makan makanan Ya. yang sehat, mengurangi Ya. merokok dan minuman alkohol tuh Ya. gimana, Dok? Jadi begini Mbak Ari, Mas Abran, kita perlu tahu bahwa ada problem hipogonad itu yang disebabkan oleh gangguan bawaan. Dalam artian begini, pertama mungkin gangguan daripada testisnya. Testis kan produksi testosteron, ya. Kalau gangguan testis berarti testosteronnya drop, otomatis ejakulatnya juga bermasalah, sperma juga bisa menjadi masalah. Dan itu biasanya pada usia-usia dini sudah mulai terjadi, 30. Yang kedua, gangguan dari kecil. Gangguan dari kecil itu apa? Gangguan dari pola makan, Mbak Ari. Ya, kita sudah pernah bicara tentang micropenis. Nah, micropenis itu tidak sekedar penisnya yang bermasalah, tapi juga testisnya juga tidak bertumbuh dengan baik. Karena memakan satu makanan di mana banyak kadar estrogennya. Sehingga testosteron diblok, tidak bisa bekerja, akhirnya diblok dari testosteron menjadi dehidrotestosteron, lalu menjadi estrogen oleh satu enzim yang ada pada makanan tersebut, namanya aromatase. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau dia memiliki yang namanya komorbid. Komorbid itu apa? Penyakit. Penyakit bawaan. Hipertensi, gula, kolesterol, perokok, peminum alkohol. Nah, itu bisa membuat testosteron dia rendah. Cepat rendah. Dan itu akan mengakibatkan ejakulatnya juga cair, sedikit, bahkan mungkin akan mengakibatkan infertilitas. Nah, ini menjadi problem karena apa, Mbak Ari, Mas Sabran? Hari ini megapolitan, ini kan Jakarta udah bukan lagi metropolitan, udah mega. Dan dengan gaya hidup yang modern, gaya hidup yang tidak sehat lagi. Iya. Nah, itu menyebabkan akhirnya terjadilah yang namanya problem ini, ejakulatnya cair, lalu sedikit. Itu yang tadi ya, komorbid. Yang keempat ada lagi. Ini juga satu fakta, yaitu yang namanya, saya katakan bukan trauma, atau kita katakan ruda paksa ya. Apa istilah Indonesianya itu, hantaman bagi testis. Contoh apa? Pakai jeans,
Terlalu ketat gitu ya, Dok, iya. ya? Naik motor, Sepedaan yang terlalu naik ketat juga, Dok? sepedaan atau naik motor lah. Naik motor yang Jauh. bergetar jauh gitu. Itu kan hantaman buat testis. Udara panas ya, jeans yang ketat itu udara panas. Sehingga akhirnya kita tahu testosteronnya rendah, akhirnya juga menyebabkan ejakulatnya cair dan tidak banyak begitu. Itu Mbak Ari. Satu pertanyaan lagi terakhir mungkin ya, Bung Ya, Sap ya. silakan, Mbak. Kalau seorang pria sering mengalami ejakulasi, apakah itu nantinya spermanya itu akan cair gitu, Dok? Nah, Terlalu kalau dia Terlalu sering gitu loh, Dok. kalau dia ejakulasi sering, ya kalau masih muda ya mengaku saya dulu muda tiap hari, sehari 3 kali, ya sok silakan. Itu wajar, masih muda. Produksi ejakulat terus. Nah, menjadi persoalan, apakah dia akan persisten bertahan sampai usia lanjut? Kalau hidupnya sehat, kalau badannya sehat, dia akan bertahan sampai usia lanjut. Sepanjang kadar testosteron dia bagus, sepanjang tubuhnya bagus, yang dipengaruhi oleh hormon testosteron tadi. Tapi kalau sudah ibarat kata banyak komorbid, melemah, apalagi terus terjadi penurunan kondisi tubuh dan artinya kondisi testosteron dia menurun, akhirnya apa? Terjadi seperti ini. Ejakulatnya cair, ya tidak banyak ya, itu Mbak Ari. Ya. Baik dokter, terima kasih untuk ulasannya dan mitos-mitos tadi udah beberapa dipatahkan oleh dokter ya. Baik Tribuners dan juga Sobat WK, kita kembali lagi untuk tema minggu depan yang lebih baik lagi dan lebih asik lagi. Ya. Tapi sebelum kita tutup, silakan dokter untuk resumenya. Saya mau bikin kesimpulan resume ya untuk judul yang mungkin Bapak Ibu ya selama ini mungkin tidak pernah dengar ini. Ejakulat cair sedikit. Ini biasa dialami, poin 1, oleh para pria yang usianya 55-60 ke atas lah. Tapi tidak tertutup kemungkinan usia-usia yang masih relatif muda, 40, 35. Usia produktif usia gitu ya, produktif. dokter ya? Karena apa? Ada banyak gangguan, ada banyak komorbid, ada banyak hal yang bisa merusak atau mengganggu kerja organ kelenjar. Vesicula seminalis, kelenjar prostat. Itu nomor 1. Nomor 2, kalau memang problem ada ejakulatnya cair dan sedikit, jangan takut buat bapak-bapak, sahabat WK Tribuners. Kita bisa obati. Kita bisa perbaiki tentunya dengan obat. Ya, segera kunjungi dokter yang mengerti problem seksual di tempat Anda. Ya, diobati. Dan yang ketiga, jaga istilahnya kebugaran tubuh. Dengan cara apa? Dengan cara yang namanya pola hidup sehat. Dan mungkin perlu juga cek kadar testosteronnya. Itu juga perlu ya. Dan bila Bapak Ibu sahabat WK Tribuners ingin bertanya ya, silakan chat ya by WhatsApp ke 0813 8231 7586. Ya pasti saya balas. Ya, saya ada di Bogor, Depok dan Pondok Indah prakteknya. Dan semoga talkshow kita ini ya bermanfaat buat Bapak Ibu. Demikian Mbak Ari, Mas Sabran. Terima kasih, terima Pak kasih. Dokter. Baik, terima kasih Pak Dokter, terima kasih terima Bung kasih, Sabran Mbak Rit. untuk talkshow kita malam hari ini, dan kita kembali lagi minggu depan. Dan untuk segala pertanyaan yang belum terjawab, boleh langsung WhatsApp ya ke Dokter Besar, atau bisa kirimkan pertanyaan ke kolom komentar di bawah ini. Nanti kami sampaikan ke Dokter Besar untuk menjawabnya. Tribuners dan juga Sobat WK, kita kembali lagi minggu depan dengan topik dan tema yang lebih menarik lagi. Ditunggu ya, sampai jumpa dan sehat semuanya. Sehat semua.